Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Endris Alfaris, NIM F1C220004. Saya dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, di dalam video ini saya ingin menyelesaikan ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu Rizka Raika Bintana, ST MKOM. Baiklah, berikut soal yang pertama. Jelaskan definisi masyarakat informasi. Munculnya informasi di masyarakat menyebabkan masyarakat harus mengelola informasi. Bagaimana cara anggota masyarakat memperlakukan informasi, penghargaan informasi, bagaimana cara orang mencari informasi, bagaimana cara orang membutuhkan informasi. Hal ini membutuhkan istilah masyarakat informasi. Atau secara sederhana, bila masyarakat dihubungkan dengan informasi, maka terbentuklah istilah masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru, atau Neo Information and Communication Technologies, atau disingkat dengan ICTS. Definisi lain dari information society atau masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Masyarakat informasi diartikan sebagai suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan juga prospek perubahan sosial dan pembangunan ekonomi bergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Soal selanjutnya, jelaskan mengapa informasi diperlukan. Informasi adalah kumpulan-kumpulan data yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat untuk banyak hal. Atau dapat pula diartikan sebagai sebuah fakta yang ada, di mana dengan informasi ini kita dapat belajar banyak hal, seperti halnya pemecahan masalah. Kemudian penting untuk kita jadikan sebagai wawasan dan pengetahuan, serta dapat juga mengurangi risiko kegagalan, dan kita dapat pula mempermudah mengambil suatu keputusan. Jadi informasi ini bagikan nafas kita yang terus berhembus tanpa kenal waktu dan tempat, sehingga informasi sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Jika di era globalisasi ini kita tidak memiliki pola pikir yang maju untuk kedepannya, serta kurang dalam mendapatkan suatu informasi, maka kita akan ketinggalan sekali dengan negara-negara yang maju. Kemudian soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang teknologi? Teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup umat manusia. Biasanya penggunaan teknologi oleh umat manusia diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam alat. Seiring perkembangannya, teknologi mengalami perluasan makna menjadi sebuah benda yang tidak berwujud seperti software, metode pembelajaran, metode bisnis, dan lainnya. Contoh teknologi yang nyata di era sekarang sangat banyak, mulai dari teknologi yang kita sering gunakan seperti komputer, laptop, handphone, mesin, mobil, dan lainnya. Teknologi mempunyai manfaat untuk mempermudah penggunanya, dapat mengerjakan semua hal dengan lebih cepat dan singkat. Semua itu juga membuat pekerjaan yang dihasilkan menjadi lebih baik. Soal berikutnya yang keempat. Apa yang Anda ketahui tentang teknologi informasi? Teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan,
dan mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau berkualitas. Teknologi informasi terdiri atas dua kata, yakni teknologi dan informasi. Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Sedangkan informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian atau penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya. Soal selanjutnya, jelaskan komponen sistem teknologi informasi. Komponen sistem teknologi informasi merupakan subsistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi, umumnya dibutuhkan setidaknya 3 komponen utama, yakni perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, kemudian manusia atau brainware. Perangkat keras merupakan perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi. Contoh perangkat keras misalnya keyboard, mouse, printer, hard disk, memori, mikroskop, memori, CD-ROM, kabel jaringan, antena telekomunikasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yakni perangkat lunak atau software, merupakan program yang dibuat untuk keperluan khusus. Perangkat lunak dapat dibagi menjadi 3, yakni perangkat lunak sistem, perangkat lunak bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. Kemudian yang ketiga yakni manusia atau brainware, merupakan pengguna atau pemelihara sekaligus pembuat sistem teknologi. Tanpa komponen ini, perangkat keras dan perangkat lunak tidak akan berarti apa-apa. Kemudian soal ke-6. Apa yang Anda ketahui tentang perangkat keras komputer beserta contoh perangkat keras yang menyertainya seperti piranti masukan dan piranti keluaran? Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Contoh dari perangkat keras terbagi atas 2, yakni piranti masukan dan piranti keluaran. Input device adalah suatu unit yang berfungsi sebagai suatu media untuk memasukkan data dari luar komputer ke dalam prosesor atau memori untuk diolah menjadi suatu informasi yang diperlukan. Contoh dari piranti masukan atau input device yakni keyboard, mouse, joystick, touchpad, CD, modem, flash disk, CD atau DVD. Kemudian ada pula piranti keluaran atau output device. Piranti keluaran atau output device adalah piranti yang dapat menampilkan hasil pengolahan atau hasil pemasukan data ataupun perintah pada komputer. Contohnya yakni seperti hard copy, maksudnya hasil yang dihasilkan dari output device tersebut dilampirkan ke atas kertas. Kemudian soft copy, di mana hasil dari pengolahan tersebut ditampilkan pada monitor ataupun berupa suara. Kemudian soal ke-7. Jelaskan definisi dan klasifikasi perangkat lunak. Berikan 3 contoh perangkat lunak yang pernah Anda gunakan, serta jelaskan deskripsi singkat masing-masing perangkat lunak tersebut. Perangkat lunak atau software sering disebut sebagai suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital. Tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Menurut pendapat ahli Roger S. Friedman pada tahun 2002,
Pengertian perangkat lunak atau software merupakan suatu perintah program yang terdapat pada sebuah komputer. Perangkat lunak seperti Windows atau Linux bisa dibilang sebagai nyawa dari komputer, di mana tanpa menginstal sistem operasi tersebut, maka komputer tidak akan dapat dijalankan. Kemudian ada pula klasifikasi software. Klasifikasi software dikelompokkan dalam dua klasifikasi, yaitu berdasarkan jenis dan distribusi. Software berdasarkan jenis, ada beberapa jenis seperti software berdasarkan jenis, ada beberapa jenis software atau perangkat lunak di dalam sebuah sistem operasi komputer. Di antaranya application software atau perangkat lunak aplikasi. Software ini punya fungsi tertentu, misalnya untuk presentasi dan pengolahan data. Contohnya application software yakni Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, MYOB, dan OpenOffice ORG. Kemudian yang kedua yakni operating system atau sistem operasi. Fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan tiap komponen dan fungsi komputer. Contohnya Windows, DOS, dan Linux. Kemudian yang ketiga, programming language atau bahasa pemrograman adalah software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar. Contohnya PHP, Java, dan Microsoft Visual Basic. Kemudian ada pula software yang diklasifikasikan berdasarkan distribusinya. Ada beberapa software yang diklasifikasikan dalam jenis ini, seperti freeware, yaitu software tanpa batas waktu tertentu. Biasanya software jenis ini memiliki fitur kurang lengkap dan tidak maksimal. Kemudian adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Kemudian spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan, seperti untuk mencuri data dari komputer lain. Kemudian open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL. Kemudian shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis. Biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunaannya untuk waktu terbatas pula. Kemudian malware, yaitu software yang dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika software malware tersebut disalahgunakan. Kemudian ada pula firmware, yaitu jenis software penyimpanan yang hanya dapat dibaca oleh memori read-only. Kemudian ada pula firmware, yaitu jenis software penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memori read-only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun ada masalah dalam fungsinya. Kemudian soal yang ke-8. Jelaskan tentang definisi, fungsi dasar, dan tujuan dari sistem operasi. Sistem operasi atau operating system adalah program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan perangkat komputer, atau secara umum sistem operasi diartikan sebagai pengelolaan sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan kepada pemakai, sehingga memudahkan dalam penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Fungsi dasar dari sistem operasi adalah mengatur jalannya program komputer, koordinasi input, output, pemrosesan memori,
serta instalasi software. Kemudian ada pula tujuan dasar dari sistem operasi, yakni mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga sebagai interface antara pengguna komputer dan hardware komputer. Secara umum, sistem operasi memiliki dua tujuan dasar, yakni yang pertama efisiensi. Maksudnya sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. Kemudian yang kedua, kemudahan, yakni sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai. Kemudian soal nomor 9. Berikan dan jelaskan minimal 2 contoh penerapan IT pada bidang tertentu yang Anda temui sehari-hari. Salah satu contoh penerapan dari IT adalah pada bidang pendidikan, di mana pada masa pandemi saat ini IT menjadi infrastruktur pembelajaran sehari-hari mahasiswa karena mahasiswa tidak dapat menjalani pembelajaran di kampus. Maka dari itu, mahasiswa melakukan kuliah dengan menggunakan LMS dan perkuliahan pun dilakukan via Zoom. Selain itu, mahasiswa pun dapat mencari sumber pembelajaran lain melalui internet untuk menambah ilmu dan wawasannya. Kemudian, contoh lainnya yaitu pada bidang kesehatan. Manfaat teknologi informasi sangat terasa pada klinik ataupun rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di komputer. Hal ini akan sangat memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat. Rekam medis berbasis komputer ini meliputi data klinis pasien dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil laboratorium. Selain itu, dengan adanya BPJS, masyarakat dapat dimudahkan pula apabila ingin berobat. Serta teknologi nanorobot yang canggih dapat memudahkan dokter untuk melakukan operasi ataupun memeriksa organ yang sulit untuk dijangkau. Terima kasih. Berikut penjelasan mengenai jawaban-jawaban dari soal-soal ITS, teknologi informasi dan komunikasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.